Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya hormati, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in dalam bab nafaqah. Sampai mana itu? Wa ma'ah mu'natin. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Syekh Al-Bakari, Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, diberikan keamanan, kesehatan, kesembuhan, dimudahkan urusan-urusannya yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif wa ma'a mu'natin, dan serta memberikan biaya. Ka ujrati tahnin, seperti ongkosnya, tepungnya. Wa ijnin, dan adonan rotinya. Wa khubzin, dan roti. Wa tabkhin, dan masaknya. Malam takun, selagi tidak ada istri itu, min kaumin, dari kaum, iktadu, yang membiasakan, dzalika, pada mengerjakan yang lalu itu, bi anfusihim, pada dirinya sendiri. Kama jazama, seperti menetapkannya, bihi, dengannya, Ibnu Rif'ati, Syekh Ibnu Rif'ah, wal Adhra'iyu, dan Syekh Adhra'i. Wa jazama ghairuhuma, dan menetapkan kedua selain keduanya, bi annahu, bahwasanya, la farqa, tidak ada perbedaan antara yang biasa mengerjakan sendiri dan yang tidak biasa. Artinya sama-sama diberi biaya. Wa ma'a alatin, dan serta alat litobkhin, untuk masak, wajib dikasihkan yang pantas alat masaknya. Wa aklin wa asurbin, makan dan minumnya, alatnya makan, alatnya minum. Kakos atin, seperti mangkok. Wa kuzin, dan ceret. Wajarrotin, dan tempat air. Wakidrin, dan kendil. Kendil itu tempat masak nasi itu. Wa mighrafatin, dan gayung.
Wa ibrikin dan ceret untuk wudu, ceret yang besar. Min khosabin terdiri dari kayu, au khazafin atau keramik tembikar, au hajarin atau batu. Wala yajibu dan tidak wajib min nuhasin terdiri dari tembaga, wasiniin dan timah. Wa in kanat syarifatan, walaupun istri itu orang terpandang, orang yang derajatnya mulia gitu. Titik. Bahwa nafkah itu meliputi makanan, kemudian nanti pakaian, tempat tinggal. Yang meliputi makanan itu adalah serta lauk-lauknya. Sampai lauknya itu yang lalu diterangkan buat yang mampu itu 1 minggu 2 kali masak daging, hari Jumat sama hari Selasa gitu. Dan kemudian wa ma'a mu'natin, serta kaitannya dengan makanan pokok dan lauk pauknya itu ditambah lagi dengan biaya seperti ya ongkosnya masak, ya tepungnya dari mana dibeli, apa bikin sendiri, adonan atau roti atau masak yang lain. Apabila istri itu tidak orang yang biasa atau bisa mengerjakan sendiri, seperti pendapat Ibnu Rif'ah. Tapi yang lain mengatakan selain Ibnu Rif'ah dan Adro'i, pokoknya harus diberikan biaya, walaupun bisa masak sendiri ataupun tidak gitu. Itu artinya la farqo. Karena itu berarti kalau tidak bisa masak, orang lain disuruh masak. Orang lain disuruh masak itu ya pembantunya gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan alat-alat untuk rumah, alat masak, ya kompor untuk masak, untuk makan minum ya gelas, mangkok, ceret, tempat air minum, tempat teh manis, tempat air hangat gitu ya. Kaitannya dengan peralatan-peralatan itu sampai masalah beli gayung gitu. Kalau nggak ada gayungnya kan susah. Kayak di hotel gitu cari gayung nggak ada gitu. Karena di hotel itu cuma gitu aja. Ya. Makanya cari gayung di hotel nggak ada. Tidak mesti yang cantik, yang penting ada. Walaupun orangnya, istrinya itu keturunan yang mulia gitu. Makanya berat. Bagus nggak usah kawin. Kalau enggak dicicil lah. Apa saja yang belum ada ceret, ya, ceret yang emas, yang warnanya kuning itu bukan emas-emas kayak gitu ya. Nah. Makanya orang yang suka masak itu peralatannya lengkap, piring, ya,
Kayak Umi di rumah itu sedang lah, nggak lengkap kali tapi ada. Kalau anak sekret mau masak-masak rendang yang salah gitu, itu ya ada gitu ya alatnya ya, rendang salah itu. Masak rendang kok blonyot gitu ya. Ditanya katanya udah pandai. Bisa masak rendang? Bisa katanya kan. Udah pernah, udah katanya. Dimasak dari jam 4 sore sampai jam 10. Blonyot lah. Ya. Itu pun enak gitu ya. Sama anak-anak itu enak aja gitu. Karena nggak ada masakan model kayak gini gitu. Gitu. Jadi peralatan itu harus ada. Di rumah tangga kok piring nggak ada gitu ya kurang gitu ya. Mangkok nggak ada kurang. Makanya biasanya suami itu ngasih duit untuk beli peralatan. Kalau di sini di Wigo misalnya ya, ataupun yang di Arana Murambi itu apa namanya? Hah? Balikadu ya. Bukan dicari di pajak Senin itu atau pajak Jumat yang nggak ada gitu ya. Nah, di situ ada, tinggal tanya selera duit aja. Duitnya merah-merah pun habis itu kalau diikuti. Apalagi yang 2000 ya. 2000 itu dikumpulkan semua, khotib Jumat dikasih gitu. Saya begitu nerima kok banyak kali gitu ya. Penasaran saya. Sampai jalan saya hitung. Ya Allah 2000 katanya. Ya. Tebel kali segini. Ya. 2000 gitu ya, enggak ditukar. Untuk gimana mau naruh di dompet kayak gitu. Makanya itu enggak habis-habis, karena kalau dibelikan baju segala macam pun enggak cukup. Jadi enggak habis-habis barokah itu. Dah ya. Ingat-ingat ya, yang laki itu membelikan itu wajib. Yang perempuan minta sama lakinya. Lakinya nggak punya ya punya-punyakan lah. Siapa suruh menikah? Makanya teori tasawuf yang fakir itu ada cacatnya juga. Ada teori sufi itu hendaknya makom fakir gitu. Fakir itu tidak memikirkan dunia, kayak zuhud gitu. Benci dunia, tidak memikirkan dunia. Ya udah, ada sama dimakan, nggak ada sama ditahan gitu. Di satu sisi memang ayat menerangkan menjelekkan harta dunia, sehingga orang itu takut disibukkan harta dunia, fakir saja gitu. Udah fakir nggak jadi wali. Kalau fakir jadi wali itu ada karomahnya gitu ya. Ini fakir nggak jadi wali, susah. Makanya kalau fakir nggak jadi wali, marahi aja, nanti lama-lama kan jadi wali itu. Bagaimana susahnya? Di dalam penjelasan ayat yang lain, Quran itu menjelaskan supaya wa aqimus sholata wa atuz zakata, supaya berzakat. Menerangkan hadis-hadis yang lain supaya sedekah.
supaya wa atimul hajja wal umrata lillah, haji dan umroh karena Allah gitu. Terus masalah nikah ada nafkah. Bagaimana kalau fakir? Gitu. Terlebih-lebih kalau istrinya sakit gitu. Orang tuanya sakit. Ada keperluan yang mendadak seperti itu. Sehingga nggak punya duit sama sekali, mamanya udah tua sakit, nggak bisa bawa ke rumah sakit, di hatinya ya udahlah mak, udah tua aja meninggal pun nggak apa-apa. Itu kan jahat namanya. Karena itu yang baik itu adalah berkecukupan. Cukup itu walaupun tidak kaya tapi cukup gitu. Syukur-syukur kaya tetapi tidak meletakkan harta itu di hati tapi di tangan. Tidak menggantungkan hati kepada harta, tapi digantungkan hati kepada yang memberikan harta gitu. Ada rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya udah nggak pala ta'aluk kali, nggak bergantung kali gitu. Itu yang bagus. Kaya kali yang lupa ibadah juga susah. Miskin juga susah. Lebih parah ya. Kalau sudah merasakan miskin mungkin udah sakit kali lah hidup ini. Iya Ustaz. Mau beli minyak aja minta istri, uangnya udah habis. Iya dia. Ini uang untuk belanja ya gitu. Gitu dia. Udah diem aja lah. Gitu ya. Akhirnya cari pinjaman. Susah. Abang merajuk ya, dapat jatah. Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya. Ini kita dewasa. Ya. Ini orang ini belum dewasa sebagian. Sebagian udah tua kali. Ya. Pikirannya itu udah tua kali walaupun badannya itu belum tua gitu. Jadi yang baik itu berkecukupan. Makanya orang tua itu kalau udah melarat anaknya nggak bisa diatur, makan itu cinta itu kata gitu dia. Dulu dibilang nggak usah pakai sama itu, sekarang melarat kau kemari juganya katanya kan gitu. Iya mak, kipas angin aja nggak ada katanya kan. Paksalah kipas angin dari tempat sana diambil gitu kan misalnya ya. Atau kardus itu dipotong gitu ya. Apa nggak sedih kali gitu. Makanya kalau nggak berani nggak usah maju. Diam aja sampai punya. Halo. Salam. Iya, nanti aja nelpon ya. Ini saya sedang pengajian. Nanti jam 10 ya. Jam 10. Iya, jam 10 belum tidur kan? Ya udah nanti aja jam 10 ya. Ini ada yang mau orang ini. Kau mau kata? Udah nggak ada. Gue pikir nawari kau. Ya.
Daftar pula itu si Rojak. Oh, digebuk dari belakang itu. Ya. Dah, itu masalah apa tadi? Makanan. Ini yang lebih berat lagi ini ya. Pokoknya ini apalah tugasnya suami. Istri itu tinggal menerima haknya. Ya. Tapi istri harus imkan menyerahkan dirinya kepada suami. Ya. Suaminya sendiri, bukan suami orang lain ya. Saya lanjutkan cakap saya, nanti dibelokkan. Nah, wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib ya, didengarkan, ditengoki kitabnya, nanti salah ngartikan wajibu dan Pak Haji makan tebu katanya kan. Ya. Karena enggak ditengok-tengok. Laha karena istri ala zauji bagi suami, walau muksiron walaupun susah melarat. Ada orang namanya molarat, diganti sama gurunya, nama kok molarat katanya. Molarat Marbun gitu. Hasilnya diganti ya, Ali namamu katanya, guru gitu. Ali ya. Awwala kulli sittati ashurin. Pada permulaan setiap 6 bulan, setiap 1 semester. Kiswatun memberi pakaian. Mampuslah kau. Ya. Senyum-senyum aja yang perempuan ini ya. Ini dikasih stabilo hijau gitu supaya tahu. Gitu. Ya. Takfiha yang mencukupinya bukan sembarang pakaian. Tulan panjangnya, wadohomatan dan besarnya. Gitu. Nah, jadi setiap 6 bulan itu suami memberikan baju baru ya, bukan baju bekas, bajunya yang mencukupinya, takfiha. Jadi tidak hanya sekedar baju, tapi yang cocok badannya. Kalau badannya besar berarti ukurannya besar, ukuran jumbo luar negeri itu. Kalau badannya kecil ya baju kecil. Kalau yang kecil kali jahit lah nggak ada. Kalau yang besar kali juga nggak ada. Harus jahit. Diukuri sama siapa yang menjahit itu? Hah? Yusroh. Hah? Yusa. Oh ya. Yang pakai kacamata itu ya. Saya pun pakai kacamata. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Haknya perempuan bagi kalian suami-suami itu memperbaiki, berbuat baik kepada mereka di dalam memberikan baju mereka dan makanan mereka. Berapa les? 1 tahun sekali. 6 bulan sekali. Kullu sittati asyhurin, itu ingat-ingat ya. Mampuslah kau Rojak. Ya. Bajunya yang pantas, yang layak. Udah saya belikan baju kok katanya. Apa daster katanya. Beda itu nggak bisa dibawa ke tengah daster.
Kalau istrinya besar berarti besar lah itu. Disesuaikan sesuai dengan kebiasaan istri dan lingkungannya. Kalau istrimu itu memang sebelum nikah sama kamu memang pakaiannya cantik-cantik, kalau beli misalnya di supermarket yang besar, di mall, ya, lalu kamu belikan Sukarame, Simpang Limun, ya nggak cocok. Ya kamu bawalah ke mall, ya, baju yang cantik-cantik itu. Ke sana yang Masjid Agung lewat terus ke kiri itu, apa namanya itu? Sun Plaza. Ya, itu ada khusus baju yang mahal-mahal itu. Teluk Belanga, baju takwa itu Teluk Belanga harganya 1,5 juta gitu. Kalaupun saya beli itu paling orang ini berapa lah harganya itu, cepet limpul gitu. Jadi rugi saya, makanya saya nggak beli. Selain itu nggak cukup uangnya. Iya. 6 bulan sekali. Mampus lah ini pokoknya ya. Kalau 6 bulan sekali harganya 300 ya 300. Jadi disimpanlah 2000 itu. Dimasukkan celengan suaminya. Uang lebihnya rokok. Ya. Udah pas 6 bulan banting, tuh gitu. Rupanya diambil tuyul. Loh kok nggak ada semua uangnya ya katanya. Tuyul senyum-senyum aja. Ya. Hai? Iya. Makanya kalau nyimpan di bank 2.000 masukkan gitu. Ini orang gila ini gitu. Ya. Dimasukkan di kaleng roti itu nggak bisa tuyul ngambil. Kalau hilang berarti tuyul campur manusia itu. Karena angin nggak bisa masuk. Mana yang jualan itu masukkan kaleng, ya. Duit mulis. Kalau kamu bawa kaleng roti itu, ya. Atau kamu bungkus plastik itu, rangkap 3 kamu ikut. Ya nggak apa-apa, yang penting selamat gitu ya. Makanya suami kalau diminta istri tentang baju itu mungkin 1 tahun belum dibelikan, ya segera ngasih. Bang, baju ini kok cantik-cantik ya bang gitu ya gitu. Ya udah besok beli katanya gitu. Gitu ya. Barulah kasih gopek gitu. Jangan dikasih pas. Itu harganya berapa? 270. Pas 270 dikasihkan. Gitu ya. Kasih 500. Udah kok banyak ya bang? Nggak apa-apa gitu. Nah, seneng kali. Ya, kalau nggak ada kamu, nyanyi-nyanyi istrimu loncat-loncat. Gitu ya. Tapi coba kamu biarin aja. Sabar aja ya dek, berdoa aja katanya. Ini masih musim corona katanya kan. Inilah kalau nasib orang susah katanya kan. Nah kalau istri yang nggak soleha, aku udah bosan jadi orang miskin gitu. Miara tuyul aja lah bang katanya. Gitu dia. Gitu dia. Suaminya pun nantang. Tuyul tanggung lah, gerandong gitu katanya. Kalau gerandong itu ngambilnya satu gebok itu. Makanya kalau banyak duitnya
menaruhnya itu yang hati-hati. Nanti gaduh sama istri aja padahal yang ngambil tuyul. Kasihan istrinya. Kecuali memang diambil istrinya. Ya, saya ujian-ujian hidup seperti itu udah saya lewati semua. Makanya bertahan ya. Juara bertahan gitu ya. Baju 6 bulan sekali itu juga saya perhatikan. Kalau udah 6 bulan gitu saya tawari mau beli baju di kedai muslim sana katanya. Jelek-jelek situ katanya. Ya udah pilih yang suka hati mana, ini duitnya gitu. Baru dibeli. Kayaknya kamu tengok Umi bajunya nggak pala jelek-jelek kali kan? Hah? Iya Fitri. Iya, itu sih yang mana yang Fitri sana? Iya. Oh si Pase yang biasanya udah tidur Pase ini. Ini kok masih belum tidur. Biasanya saya tengok ngaji jam segini Pase ini udah tidur. Ini saya tengok kok masih bisa ketawa. Iya itu pun dapat pahala ya, nggak tidur ya. Tapi pahalanya beda sama yang nggak tidur. Wal wajibu ya 6 bulan sekali diingat-ingat dikasih stabilo itu. Ya. Kalau yang laki-laki lupakan aja. Ya. Itu pun bisa mengelak yang laki-laki. Itu kan yang wajib katanya kan. Ya. Kalau sanggup katanya kan. Enggak, di situ kata-katanya walau muksiran enggak, walaupun susah katanya. Udahlah aku nge-grab 1 hari 1 malam. Enggak pulang katanya kan. Ya tidur di mana bang? Musola katanya. 3 hari dia masuk angin, udah nggak bisa apa-apa lah dia, musola aja. Karena beda, yang sudah berkeluarga itu tidur musola itu nggak enak. Kalau belum berkeluarga itu di rumput-rumput pun nggak apa-apa. Ya, di laut-laut, di pinggir-pinggir, di apa pasir-pasir itu ya biasa aja, namanya belum berkeluarga. Gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga nggak enak, memang kayak gitu aturannya. Wal wajibu komisun, yang wajib diantaranya itu kamisun, baju kurung. Baju yang tadi itu, yang takfihatulan wa dhuhmatan itu yang syar'i ya. Yang syar'i itu ya yang menutup aurat. Malam takun, selagi tidak ada istri, mimman i'tadna, di antara perempuan-perempuan yang membiasakan al-izaro, pakai kain sarung, waridaa, dan pakai selendang. Wajibani, maka wajib keduanya, dunahu, tidak komis, alal aujahi, menurut kaul ashabu syafi'i yang kuat. Wa izarun, dan memberikan kain sarung. Wa sarawilu, dan celana-celana. Macam-macamnya celana, dari yang celana dalam, celana luar, celana pendek, celana ponggol. Makanya bahasanya sarawila, jamak itu. Jangan sampai suaminya nengok istrinya itu nggak punya celana dalam gitu. Ya. Kalau Hasan nggak punya biasa itu.
Ya, udah punya 3 gitu aja katanya udah banyak. Kalau orang perempuan itu 20 itu pun masih sedikit. Nah, makanya susah kok, nggak usah lah, ya. Jangan berani-berani kalau belum waktunya. Wakhimarun dan kerudung, aimiknaatun yaitu kerudung, walau li amatin walaupun bagi hamba saya perempuan. Termasuk jilbab itu. Wamak abun dan diberi kaos kaki. Sekarang orang perempuan itu pakai kaos kaki, ya. Ai mayul basu fi rijliha, yaitu pakaian yang digunakan dipakai di kakinya, yaitu kaos kaki. Wayuk tabaru fi nau'ihi, dan dianggap pada macamnya. Artinya macam kaos kakinya itu yang bagaimana? Urfun, kebiasaan. Urfu baladia, kebiasaan negaranya, daerahnya. Kalau daerahnya kaos kakinya mahal-mahal, yang mahal-mahal mesti. Naam, iya, qolal Mawardiyu, berkata Syekh Al-Mawardi, ingkanat, jika ada niman ya'tadna, di antara orang perempuan yang membiasakan alla yalbasna, tidak memakai fi arjulihinna, di kaki-kaki mereka, syai'an, sesuatu fil buyuti, di rumah, la yajibu, maka tidak wajib, li arjuliha, untuk memberikan di kakinya itu syai'un, sesuatu. Jadi kebiasaan istri itu pakai baju apa gitu. Ya kalau misalnya orang Melayu, baju Melayu, atas bawah pakai gamis. Ya. Makanya kalau ada orang Melayu serampang 12 itu kan kayak gitu. Kamu tahu serampang 12? Berapa yang tahu? Serampang berapa? Hah? Nggak tahu. Nanti tanya sama orang perempuan, ini banyak tahu ya Melayu itu, yang tari serampang 12. Kalau biasanya seperti kaum yang pakai selendang ataupun pakai sarung, itu ya dibelikan. Kalau enggak ya enggak perlu, karena enggak biasa pakai itu. Pakai selendang yang ditaruh di sini gitu biasanya, ya. Mama-mama ada yang kayak gitu. Ada yang pakai sarung waktu ada acara gitu baru dipakai gitu. Itu orang-orang mendeling gitu, ada kayak gitu. Kalau biasanya pakai kaos kaki ya dibelikan. Ya kalau memang kerjanya di sawah ya nggak usah lah. Kerjanya nyangkul istrinya, ya, sama sarungnya itu dipasang kayak gini terus taruh di belakang gitu. Orang apa itu namanya? Orang karo ya. Baru cangkulnya dibawa kayak gini. Suaminya ngopi-ngopi. Matilah tuh. Ya. Nyangkul. Makan itu ditanya, Enang, masak apa? Nyambel katanya. Nyambel apa? Nyambel di mulut katanya. Nyambel di mulut itu ya bawangnya digigit, kemudian cabenya digigit, semuanya lah digigiti semua, masukkan situ. Itu namanya nyambel di mulut gitu. Jadi
ngambil apa di situ ada yang ada bawang di situ, pakai nasi, ya udah, itu namanya nyambel di mulut. Nggak perlu pakai kaos kaki kayak gitu itu. Orang memang kayak gitu. Suaminya itu urusan dia lah mau pakai kaos kaki atau tidak. Kalau suaminya kerja di sawah ya gimana? Kadang-kadang suami-suami yang kerja di sawah itu pakai sepatu pun nggak bisa gitu. Karena kakinya begini, melebar gitu. Itu. Ada anak pesantren ketika mau wisuda, Pak nanti Bapak datang ya, nanti saya wisuda katanya. Cemana lah mamakmu aja katanya. Enggak pantas aku datang ke pesantren itu katanya kan. Ya bapaknya disuruh datang katanya. Gak ku tengok kakiku nggak bisa pakai sepatu itu katanya gitu dia. Dikata anaknya bilang, kenapa masalahnya? Kaki ayah itu gini katanya. Jadi sepatu harus yang besar kayak gitulah katanya kan. Ada kayak gitu itu kasusnya. Memang ayahnya itu suka anaknya di pesantren, tapi dia nggak berani dia kalau di pesantren. Karena di pajak itu disuruh sholat sama anaknya aja, Pak sholat lah Pak. Kok nyuruh-nyuruh sholat, dalilnya apa? Katanya gitu. Ya, as-sholatu imaduddin. Si udanudin aja dalilmu katanya. Kalau udanudin itu udah lama aku dengar katanya. Udah kau aja yang sholat katanya kan. Karena kan kau dari pesantren katanya kan. Gitu dia. Bapak nanti aja lah katanya kan. Anaknya ngadu sama saya, udah nggak usah kau urus tuh, saya bilang gitu. Diberikan apa kebiasaannya bajunya itu. Kalau jilbab yang besar ya jilbab yang besar. Kaos kaki kebiasaannya diberikan. Kaos tangan apa sarung tangan itu? Sarung tangan ya. Dibelikan ya. Tiga macam untuk nyuci satu. Ya. Kan untuk nyuci itu beda sarung tangannya. Terus untuk naik kereta satu ya. Baru yang untuk happy satu gitu ya. Ada 3 macam. Jangan mau naik kereta sarung tangannya itu yang nyuci. Nah itu sudah salah semua. Matilah kalau kayak gitu kata si Azmi. Baru enak sikit aja semua disuruh beli katanya. Nanti kalau betul pun ku bilang lah jangan kau peres-peres aku ya katanya. Gitu. Udah tahu saya ini miskin katanya kan. Ya berusaha lah bang katanya kan. Udah berusaha tapi belum dapat katanya. Itu masih mendingan. Ini kan musimnya kayak gini berdoa saja itu yang susah. Ya. Disuruh doa aja sama suaminya. Makanya ya suami itu harus cerdas untuk mendapatkan nafkah dirinya sendiri dan orang tua istrinya gitu. Seandainya pagi sampai malam ada aktivitas ya ikuti saja. Hari ini saya aktivitas dari pagi, siang sampai sebelum isya itu baru selesai. Istirahat makan baru ngaji. Ini pun nanti mau ada lagi pergi. Masih diusahakan sanggup-sanggup walaupun nggak sanggup gitu. Ini kalau memang nggak biasa, memang potongan males ya udah nggak bisa itu ya. Berdoa aja lah gitu.
Memang saya diajari sama guru-guru itu seperti Ustadz Hasan Baharun, jam 4 itu sudah dia memasakkan kopi. Guru besar memasakkan kopi guru-guru muda supaya bangun. Baru diajak baca kitab, sesudah kira-kira 20 menit terus bangunni anak-anak sholat subuh gitu. Kayak begitu karena dia pun kayak gitu giatnya. Kalau yang nggak biasa kayak gitu matilah, bangun jam 2, 4 gitu. Sampai jam 9 itu belum berhenti. Jam 9 anak-anak itu baru siap makan, baru belajar, kita boleh istirahat. Sampai jam 4. Udah terus tidur, kecapean. Kayaknya dulu saya di pesantren yang di Bangil itu kurus. Kurang makan, banyak kegiatan, banyak baca gitu. Jadi kurus. Yang lebih enak di penjara. Gemuk itu ya. Enggak memikirkan apa-apa, enggak kerja dapat makan. Ini orang di penjara itu gemuk-gemuk. Yang asalnya hitam itu jadi putih. Karena nggak keluar-keluar di situ aja gitu. Tapi walaupun kayak gitu jangan maksa kayak gitu kamu ya. Pakaian. Ya, pakaian ini banyak. Wajibu dzalika. Nah, ini yang tambahannya lagi. Wajib demikian itulah untuk istri. Ma'ali hafin serta kain selimut. Mampus beli selimut. Beli selimut ini yang panjang itu beda-beda harganya. Kalau kamu kan sarung aja rangkap 2 gitu. Udah paten itu kan. Yang lebih parah lagi bajunya ditaruh di sini aja gitu ya. Ini bawa pakai sarung, bajunya taruh sini gitu, udah tidur itu. Udah nyenyak, bukan main seperti di surga gitu. Nah ini kamu disuruh memberikan selimutnya. Lisyita'i untuk musim dingin. Yakni waktal bardi, waktu dingin. Walau fi ghairi syita. Walaupun selain musim hujan. Wa yazidu fi syita'i, dan menambahkan suami dalam musim hujan jubbatan mahsuwatan, baju jubah yang tebal. Ada ya kayak mantel gitu. Zaman dulu itu kalau orang pulang dari haji itu beli seperti itu. Baju jubah tebal. Kalau keluar-keluar pakai itu di tempat-tempat yang dingin gitu ya. Amma fi ghairi waqtil bardi, adapun selainnya waktu hujan, waktu musim dingin, walau fi waqti syita'i, walaupun pada musim hujan tapi enggak dingin, fil biladil harrati, di negara-negara yang panas, wajibulaha, maka wajib laha untuk istri ridaun, ditambah dengan selendangnya, au nahwu, atau seumpamanya gitu. Pendeknya kalau ini diikuti banyak yang gantung klos. Iya, banyak gantung klos ya. Enggak terikuti ini ya. Tapi kalau yang memang diberikan kecukupan itu bisa dibeli. Bisa dibeli ya. Yang baru, bukan yang monja. Yang disuruh itu yang baru gitu ya. Bukan monja. Kalau monja tidak dianggap.
Inkanu memang jika ada orang-orang laki-laki itu termasuk orang ya'taduna yang membiasakan fihi dalam musim dingin itu ghitoan tutup ghairu libasihim selain pakaiannya. Apabila memang di situ suaminya itu ya biasanya menggunakan jubah itu. Au yanamuna, ini pakaian yang untuk tidur. Uroya itu artinya memakai pakaian penutup lainnya, bukan yang artinya telanjang itu kita, ya. Kalau ditengok di kamus itu artinya telanjang ini. Yang nggak cocok kalimatnya kama huwa sunnatu, seperti sunnahnya. Jadi tidur kok sunnahnya telanjang. Nggak ada, itu nggak cocok, ya. Ini kadang-kadang diikuti itu, pakai celana pendek gitu aja, matikan lampu udah terus tidur gitu, ya. Nggak bagus kayak gitu, ya. Ya pakai pakaianlah yang bagus, kecuali memang ada penyakitnya gitu, ya. Biasanya suaminya itu tidur memakai pakaian yang bukan pakaian yang untuk tidur. Nah itu, maka itulah yang dibelikan untuk istrinya. Kalau memang biasanya istrinya beli baju tidur, ya dibelikan. Mampus lah ya. Udah baju untuk keluar-keluar, baju tidur. Kalau enggak nanti kaosmu yang lama dipakai sama sarungmu yang lama, ya, pakai kaos, sarungmu diginikan, tip, itu diikatkan di sini gitu, ya. Mau kemana Wak? Katanya gitu. Padahal masih muda gitu, ya. Nah sementara istri orang lain pakai baju tidur cantik, akhirnya kamu yang salah. Kamu suka sama istri orang lain. Gara-gara istri orang lain itu diurus, istri kamu nggak malah kamu urus, nggak punya baju tidur, pakai kaos kamu yang lama, pakai sarung yang lama, udah itu aja. Udah kayak gitu bau minyak lampu udah itu, ya. Bolak-balik ke sana kemari perlu dana. Ya dana itu ada aktivitas, nggak mesti kerja keras, yang penting menghasilkan. Kerja keras pun kalau yang menghasilkan sedikit ya kurang. Gitu. Wa illam ya'tadu, apabila mereka tidak membiasakan linaumihim, untuk tidur mereka ghitoan tutup, lam yajib dzalika, tidak wajib demikian itu. Jadi tengok kebiasaannya. Walau tadu, dan seandainya mereka membiasakan thauban linaumi, baju untuk tidur, wajibah maka wajib dibelikan. Suaminya ada baju tidurnya sendiri. Kalau saya ya pakai sarung gitu aja, ya. Karena memang biasanya kayak gitu. Itu menurut kebiasaan pakai sarung, pakai kaos sudah. Kalaupun ada baju tidur gitu, ya baru terus, nggak dipakai-pakai. Kayak main film aja kayak gitu, ya. Tapi kalau istri disuruh cantik-cantik, dibelikan baju tidur setengah lusin gitu, baru mau pakai 1 tahun gitu udah mencukupi itu setengah lusin, 6. Setengah lusin kalau harganya 1 itu 100, berarti kalau 6, 600. Gajinya cuma 700. Tinggal 100, mati saja lah. Ya. Makanya kalau yang mau cepat gajian itu, kalau kamu teliti, tukang parkir itu cepat kali gajian gitu. Pokoknya keluar kereta gajian 2000 gitu, ya.
Kadang-kadang gondok juga itu. Enggak ditengoki gitu ya minta duit itu. Enggak ditengoki, begitu ada bergerak mau keluar, parkir bang. Gitu deh. Wa yakhtalifu judatul kiswati wadidduha biyasyarihi wadiddihi. Dan berbeda-beda bagusnya pakaian itu. Wadidduha dan sebaliknya bagus. Biasarihi dengan kemampuannya, kepunyaannya, wadidihi dan sebaliknya gitu. Jadi artinya baju kalau misalnya orangnya yang mampu, bajunya agak cantik, ada berkelas bajunya gitu. Enggak tidur si Pase belum ya. Jadi kalau memang kurang mampu ya udah belikan, yang penting coraknya bagus gitu ya. Diberikan baju tidur. Kamu tahu Lis baju tidur? Tahu? Bajunya yang tidur. Hah? Baju tidur itu pakai jilbab gitu? Enggak gitu. Ya nanti kau tanya ya sama si Hasan, tahu si Hasan. Hasan tahu tapi beraninya enggak ada karena belum waktunya. Wa yajibu alaihi tawabi'u, dan wajib baginya perlengkapan zalika, demikian itu. Perlengkapan pakaian itu min nahwi tikati sarawila, dari umpama talinya celana, kancingnya dan seterusnya. Waziri nahwi komisin, dan kancingnya seumpama baju kurung, wahaitin dan jahitannya. Artinya kalau baju istrimu itu koyak ya kau jahit. Bukan sebaliknya ya. Kau jahitlah, sediakan mesin jahit untuk jahit istri, jahit bajunya istri gitu ya. Kalau koyak, kadang lasak dia koyak gitu ya. Udah sini gitu. Makanya keterampilan menjahit itu juga sebaiknya bisa. Oh bisa Bukhari? Bah, pandaimu semua. Wah. Iya. Gitu ya. Udah jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Merusak mata pencarian. Ya. Iya, kamu kalau kayak gitu udah lama saya ngikuti perkembangan seperti itu ya. Wa ujrati khayyatin, dan ongkosnya penjahit. Jadi ongkosnya jahit, kalau nggak bisa ya kamu jahitkan, kamu bawa ke Garut 3 sana, pinggir sungai, ya, jahitkan inilah dek, katanya kan, kakak punya gitu ya, kakakmu gitu ya, ya, dikasih ongkosnya, pendeknya. Suami nih, tumpuan suami nih ya. Kalau saya jahit sendiri dulu, kalau sekarang udah nggak sanggup. Jadi minta izin. Ini kan tadi kan sebulan 6 bulan sekali, tahun kedua kali. Iya. Kenapa nggak mau kau?
Jadi ini sebaliknya. Itu salah. Maksudnya sebaliknya cuma Ya datang istri, dia pula yang belikan baju, awak rasa tak pernah. Misalnya. kalau memang jatah kita ya nggak apa-apa, bukan jatahnya istri. Kita kasih lebihnya uang daripada semuanya itulah, nggak apa-apa. Kadang-kadang suami istri itu nengok suaminya parah kali, itu kasihan gitu. Ya. Makanya kadang-kadang saya bilang kayak gitu, hobolo lah suaminya, itu ketawa dia. Ya. Biar bisa diajak undangan, saya bilang gitu. Jadi apanya pertama-tama, kau bawa itu mukanya itu ke salon itu, biar dicuci, saya bilang gitu. Hah? Udah sering itu cuci muka katanya kan. Lain itu, entah pakai cat, entah pakai apa situ. Ya. Diikutilah perkembangan itu, baru agak ganteng suaminya ya. Bisa diajak undangan. Nah. Jadi intinya hepeng mengatur negaraun itu ya. Hah? Iya. Wa alaihi firasun. Nah, ini mampus lagi. Bagi suami harus memberikan tempat tidur seperti spring bed gitu ya. Aku belikan Des ya. Tempat tidur ya. Jangan udahlah pakai kerdus-kerdus saja deh. Biar tirakat katanya. Linaumiha untuk tidurnya, wa mikhaddatun dan bantalnya. Cuma kalau tempat tidur ini tidak 6 bulan sekali ya. Tapi ya kalau memang nggak layak baru dibeli. Kalau tempat tidur 6 bulan sekali harganya 4 juta, udah mati aja lah kau ya. Ini udah 6 bulan bang, gantilah tempat tidur kita bang katanya kan. Ini rumah bang udah 6 bulan, gantilah rumah kita katanya kan. 1 tahun dek baru ganti katanya kan. Itu kalau masih jadi kontraktor, ngontrak sana sini, itu bisa pindah-pindah rumah ya, dicari yang lebih cantik. Tapi jangan sampai mahal kali sayang. Bapak ada family saya itu ngontrak rumah 1 tahun 30 juta gitu. 1 tahun. Jeleknya minta sumbangan sama saudaranya 5 juta gitu. Itu jeleknya. Saudaranya memang masih mau ngasih. Makanya kalau rumah tidak seperti itu, yang penting layak dipakai dan tidak harus memiliki, yang penting bisa ditinggali walaupun nyewa gitu. Tapi tempat tidur ini kan nggak cocok nyewa. Cari sewaan tempat tidur gitu ya, nggak ada, dibelikan. Makanya kita maki ya, orang-orang tua khususnya di daerah Batu lah, itu dulu masa-masa saya masih itu sering juga kalau anaknya sudah berkeluarga, pertama laki-laki. Nah, jangan sempat anaknya simpi, adalah ibunya udah simpi, biaya makin banyak. Iya, itu kadang-kadang anaknya sudah sarjana pun belum punya rumah karena memang belum ada rezekinya gitu. Dan anehnya anaknya itu ketika sudah nikah udah nggak ngurus orang tuanya. Kalau
udah mau ngasih uang orang tuanya, istrinya marah-marah. Awas kok kasih mama ya, gitu dia. Tangannya gini dia, awas ya katanya kan gitu. Cemana lah kata, mamaku itu kan dari kecil ngurus aku, nggak mau aku katanya kan, nggak mau kedua-duakan aku katanya kan. Itu istri nggak solihah. Ya dikasih tahu, dikasih asalkan ya sekedarnya gitu. Walawi tadu ala sarir wajaba, seandainya mereka membiasakan tempat tidur maka wajib. Tidurnya itu ya pada umumnya ya kalau sudah berkeluarga ya pakai tempat tidur. Kalau belum berkeluarga itu suka hati lah. Mau di masjid, di musola, di sekret, depan rumah Cina misalnya ya. Itu terserah gitu. Ya habis nengok pertunjukan nggak bisa pulang. Ini urusan istri, jadi harus dijawab. Kalau nggak dijawab, dari WA nggak dijawab, gitu. Males aku kata gitu. Gitu ya. Mungkin ada istrinya lain itu kata gitu terus, ya. Itu aja yang dituntut-tuntut ya. Beli tempat tidur, makanya sebelumnya itu dipersiapkan sebelum nikah. Jangan sudah nikah baru beli, uangnya udah habis, baru macam mana mau beli? Paksalah kerdus sama tikar, bantalnya tangan. Sabar ya adik, ini masuk surga ya. Karena yang susah-susah kayak begini gitu. Ya tapi kalau satu kali aja iyalah. Besok kita beli yang cantik adik gitu. Mau model yang mana? Tengok ini gitu. Tengok, begitu ditengok di YouTube, ini 15 juta bang katanya kan. Janganlah segitu pula katanya kan. Tapi katanya tengok katanya kan. Saya kan cuma nengokkan aja, bukan minta dibelikan gitu. Nah, bekhilah lagi ya. Ini bang murah, 1.200.000 katanya. Tapi katanya sekali dipakai penyet katanya kan. Untuk apa gitu mau dibeli katanya kan. Ini sedang bang 4 juta. Itu boleh lah ya. Tapi baru ada 2 juta katanya kan. Tunggu ya, pegang dulu 2 juta. Rupanya nggak dapat uang lagi, minjem 500 dulu ya dek gitu. Udah habis ya. Makanya disiapkan dulu sebelumnya. Itu kalau di dalam tawar menawar antaran itu dibicarakan seperangkat tempat tidur. Kayak gitu Agung ya. Kamu beli dulu tempat tidur ya. Baru besoknya nikah. Biasanya diantar. Tapi ada yang udah disiapkan di rumah baru. Gitu ya. Macam-macam caranya, yang penting barangnya ada. Tempat tidur model dulu itu pakai
kayu yang kayunya banyak itu, terus ada apanya. Ustaz masih kayak gitu, model lama itu. Itu kalau kita lasak kali jatuh itu. Ya, kerutuk gitu. Kata mertua, apa itu katanya gitu. Gitu. Kalau spring bed itu enggak. Ya? Enggak. Itu kan yang murahan itu. Kalau spring bed yang bagus, pertama dinaik itu keras. Baru udah agak lama baru enak gitu. Tapi kalau yang murahan pertama dinaik lembek, ya kira-kira 1 bulan itu pas kandas gitu, kandas ke bawah, ya. Gitu. Nah itu semua kayak gitu itu udah pernah saya jajaki. Kalau saya dulu model kayu gitu. Udah agak lama dijual sama Umi murah-murah, minta yang spring bed katanya, ya udahlah beli sana gitu. Padahal Ustadz Yakulut Tobasir ya, Ustadz makan kapur, tapi ya Bismillah ada gitu. Kalau ada karomahnya sikit-sikit itu ada gitu. Tapi udah miskin, nggak punya karomah kamu, susah hidupmu itu ya. Makanya kalau bisa saya itu cara hidup saya senang di dunia, senang di akhirat. Kalau kamu susah pun nggak apa-apa, tapi di akhirat senang. Nah, kalau saya nggak senang di dunia, walaupun misalnya nggak senang kali artinya tidak susah, di akhirat senang. Guru saya mengajarkan seperti itu. Makanya kalau ada yang puasa lama-lama sampai tahunan gitu, tapi ngajinya nggak pandai, itu nggak suka guru saya. Ngaji mesti pandai. Untuk apa puasa tahunan kalau ngaji nggak pandai? Itu dia. Puasa itu ada 9 tahun puasa aja, kecuali hari raya. Makannya ubi gitu. Nanti kalau nggak kaya istrinya cantik gitu diantaranya katanya ya. Kalau enggak punya kelebihan pintar gitu. Tiba-tiba nggak ada semua dapat kelebihannya. Masih nggak ada kelebihan udah dipuasakan 9 tahun. Nah itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Karena puasanya itu nggak betul-betul niatnya itu. Ada anak santri yang puasa waktu nyantri itu puasa aja 9 tahun. Pakai Dalailul Khairat itu bacaannya. Kalau guru saya Dalailul Khairat dibaca kira-kira udah 1 tahun, orangnya pintar udah kata gitu aja. Udah bisa itu gitu. Yang penting kamu pintar itu dia. Dah sedikit lagi. Ini agak berat juga. Yajibu tajdidul kiswati. Wajib memperbarui pakaian. Allati la tadumu sanatan, yang tidak kuat 1 tahun. Artinya kalau pakaiannya itu rusak, belum 1 tahun, harus dibikin baru lagi. Makanya berat kali ini kan. Kecuali kamu memang jualan baju gitu ya. Bi antuk toha, yaitu contohnya diberikannya kepada istri itu kulasitati asyurin, setiap 6 bulan min kulli sanatin, pada setiap 1 tahun. Walau talifat, seandainya rusak pakaian itu, asna al-fasli, di tengah-tengah sebelum 6 bulan, walau bila taksirin, walaupun tanpa
teledor atau gegabah, lam yajib tajdiduha, maka tidak wajib memperbaruinya. Wa yajibu kaunuha jadidatan, dan adanya pakaian yang diberikan itu mesti baru, bukan pakaian bekas. Kalau baju perempuan yang baju muslim itu jarang yang bekas. Kalau celana laki-laki itu banyak. Orangnya di Cina sana ditembak mati, bajunya dijual di Jakarta, terus dikirim kemari. Orangnya udah mati semua itu. Kita beli ya. Monja itu Mengon City Plaza. Iya itu Monja. Dulu pertama kali di Medan itu yang ada kayak gitu di jalan Mengon City. Itu saya kalau suka dulu beli dasi. Karena di pesantren itu dulu Al-Kausar itu pakai dasi. Kalau di tempat lain itu 50, di situ 5.000 gitu. Jadi beli 3 gitu 15.000 udah cantik-cantik. Orang-orang yang dari Cina atau dari Amerika, Kristen itu yang udah ditembak mati gitu, dijual. Tidak boleh baju yang diberikan sama istri itu baju bekas, harus baru. Hanya ditengok. Kalau dibelikan celana dalam bekas jangan mau. Ya, ini bekas lah bang katanya. Ya udah nggak apa-apa lah, pakai kan nggak apa-apa lah dek katanya kan. Nanti ada ulatnya, mana mungkin ya. Dimasak dulu lah katanya kan. Dipanasi pakai air yang panas katanya kan. Ya udah diterima aja, nggak usah dipakai gitu ya. Kalau memang nggak pantas, nggak enak gitu. Jadi kalau memang jatahnya 6 bulan belum kemudian rusak, itu tidak wajib memperbarui. Tapi kalau 1 tahun, sebelum 1 tahun udah rusak, itu wajib diperbarui. Salah beli, warnanya ketika dicuci itu luntur misalnya, itu namanya rusak gitu. Itu berarti kalau 1 tahun nggak tahan 1 tahun, wajib dibelikan yang baru lagi. Pendeknya berat ini ya. Makanya yang perempuan itu suka dibaca-baca aja ini terus. Ya. Kalau laki-laki dikoyak aja ini. Nggak adanya itu katanya. Tengok kitabnya yang perempuan, masih adanya bang katanya kan. Kitabku udah nggak ada itu kayak gitu. Loh kemana? Karena berat kali kok koyak lah katanya. Curang itu bang namanya kan gitu. Iya 5 menit lagi. Wa yajibu kaunu walaha bagi istri, untuk istri alaihi wajib bagi laki-laki alatu tanaddufin, alat untuk membersihkan, li badaniha wa thawbiha, pada badannya dan pakaiannya, wa in ghaba anha, walaupun suaminya tidak ada di sampingnya. Lihtiyajiha ilaihi, karena butuhnya kepadanya, kal udmi, seperti lauk pauk. Faminha, maka diantaranya pakaian alat pembersih itu tadi, sidrun, daun sidrun wa nahwuhu. Sidrun itu seperti daun bidara itu. Maksudnya gantinya sekarang ya sabun. Kamustin seperti sisir.
wasiwakin dan sikat gigi, wakhilalin dan apa itu, congkel gigi. Kata uaknya Kurniasi, dongkrak katanya kan. Ambilkan dongkrak, ya kan. Jadi saya, apa mobilnya rupanya congkel gigi, gitu. Istilah-istilah baru itu ya, istilah daerah sana gitu ya. Jadi kalau ngomong suka-suka hati jeplak aja kok ngomong gitu ya. Itu istilah-istilah khusus itu ya. Wa alaihi duhnun li ra'siha. Wajib bagi suami membelikan minyak rambut, sampo termasuk. Wa kadzali badania. Demikian pula minyak pelumas badannya. Bukan pelumas mesin itu ya. Ya untuk cuci muka ada list kayak gitu ya. Untuk supaya bersih mukanya, supaya badannya tetap halus gitu ya. Badannya cantik, tetap halus. Beda perempuan-perempuan yang udah memang jadi tukang batu itu udah lain lagi gitu ya. Ya ada ya perempuan yang jadi tukang batu karena kebutuhan. Ini tidak apabila dibiasakan mensyirojin daripada minyak siroj au samnin atau samin. Jadi termasuk diantaranya mesti dibelikan itu alat pembersih badan dan pakaian. Ya sabun, rinso untuk baju, untuk pakaian, untuk badan sendiri-sendiri itu ya mesti dibelikan. Makanya gajian pergilah ke supermarket gitu ya, diajak siapkan untuk beli bedak semua 300 gitu. Untuk itunya aja ya, sabun-sabun segala macam ya 300. Beli beras 1 bulan misalnya ya, 1 bulan kalau 2 orang misalnya 20 kilo gitu. Udah banyak kali itu. Ya makannya banyak gitu ya. Kadang-kadang kurus-kurus itu makannya banyak itu ya. Kadang-kadang gitu. Pokoknya kecukupannya. Minyak rambut, sampo, semua dibeli. Sisir yang model kayak begini, kayak begini, kayak begini. Serit. Karena banyak ketombenya misalnya ya. Dibelikan semua ya. Ini tengok nanti di kitab itu apa yang mau dibeli gitu ya. Jangan jadi suami bengang-bengong nggak tahu apa yang mau dibeli. Pokoknya 300 itu mati hidup itu cukupkan katanya kan. Minyak rambut semua badan kalaupun perlu digitukan juga gitu. Alhasil keperluan istrinya itu yang pokok-pokok dibeli. Kalau misalnya yang lain yang nggak pokok itu ya seperti gelang itu tidak wajib, itu tatawuan. Kalau memang mau dibelikan ya ada uangnya dibeli. Beli gelang 5 gram, sebelah kanan, sebelah kiri 7 gram gitu ya. Nyopet dulu. Nah sekarang nggak dibelikan, tiba-tiba pakai istrinya. Itu mas palsu.
Mas Surabaya, ya, Mas Sukarame, gitu ya. Besar dia kalau ada undangan dipakai situ. Itu nggak apa-apa itu ya, karena kalau misalnya itu dicopet pun suka hati kau lah. Ditanya, suratnya ada, bikin sendiri lah. Gitu. Itu ya, ada bikin sendiri gitu kan. Kalau misalnya emas, kayak cincin, perhiasan yang mahal-mahal, apalagi berlian, itu untuk sekedar hiasan yang memang tatawuan, sunat-sunat saja. Jangan maksa kali. Itu kawan saya yang SMA tempo hari, sekarang udah pakai berlian dia katanya kan. Berapa harganya, Dik? Itu jutaan dah, puluhan juta katanya. Udah nggak usah cerita, Dek, katanya kan. Gitu. Orang kita susah kayak gini katanya. Siapa suruh susah katanya kan. Gitu pula itu kata istrinya ya. Makanya bagaimanapun yang tengah-tengah itu tadi ya, berkecukupan. Kalau enggak susah kamu hidup. Udah di akhirat belum tentu masuk surga. Di dunia udah susah. Ya. Asik bernyonya nyanyi aja sih Bukhari, hai manusia gitu. Ya. Istrinya nggak diperhatikan ya. Nah itu diantaranya ya. Makanya yang penting-penting distabilo sama yang bagian banat itu ya, supaya nanti kalau ditengok suaminya langsung diginikan itu suaminya gini, mana ada, nggak ada itu katanya kan ya. Dulu seminggu 2 kali bang beli daging katanya kan, daging anjing lah gitu. Ya. Di kitab itu ada katanya kan. Kau usah ikut kali kitab tuh gitu. Ya. Karena kita kelompok yang nggak mampu katanya kan. Ya tapi sebulan sekali pun jadilah katanya kan. Beli tulang-tulang aja katanya kan. Nah, dibeli betul tulangnya saja. Ya. Ini saya bawakan tulang katanya kan. Untuk apa tulang dibeli katanya? Daging katanya kan. Kalau daging nggak cukup uangnya katanya. Kalau enggak nanti saya belikan kakinya katanya kan. Kakinya itu nanti cara memasaknya dibakar dulu kakinya kan. Ya. Kasihanlah dibakar lagi katanya kan. Suaminya ada becak malam yang tidur, nggak ada sewa, dia berhenti, becaknya pun nggak sungguh-sungguh. Jadi dikit-dikit mana mengarahkan ekspresi dulu. Ya suruh sholat rajin, suruh beribadah rajin, nanti Allah memberi. Kerjanya tetap kerja, tapi sholatnya rajin. Jadi dibeli, dikasih sama Allah Ta'ala. Dulu Indonesia ini makannya ada yang makan jagung, makan ubi gitu ya. Setelah orang udah banyak sholat, makannya nasi. Dulu merokok itu pun bikin sendiri itu, bikin sendiri ya, diapai gitu ya, terus diikat. Sekarang jarang itu bikin sendiri, ya, dibeli rokok nengkreng gitu ya, Samsu gitu ya.
Ya sekarang masih ada kayak gitu di Batu Bako gitu ya. Tapi mahal lagi. Iya. Tembakau enak. Iya di Batu Bako masih ada itu ya. Mukhlis ecek-ecek, pura-pura tanya-tanya gitu ya. Gitu. Sekarang GP gitu. Kalau nggak ada, satu batang aja dong. Gitu, itu dia. Malah ditingkatkan lagi pakai yang apa namanya? Vape, ya, hah? Yang di stop, gitu ya. Gitu. Hah? Iya. Dulu saya masih berkawan-berkawan sama Cina itu aja, orang Cina itu. Berapa ini kau katakan? Murah Pak Ustadz katanya gitu. Nanti kalau nyedotnya di sana aja ya kok, jangan sebelah sini, nanti nggak tahan saya bilang itu. Oh iya Pak Ustadz katanya sebelah sana. Kalau yang biasa gini, ada kopi gitu, udah nggak pakai baju gitu udah. Iya Lis, siap makan nggak pakai baju, udah habis kerja entah apa gitu udah kayak gini. Itu Mukhlis, Nanda, Wahyu gitu ya. Itu yang dekat-dekat ya. Yang jauh Bukhari ya. Si apa? Yudi. Itu udah kayak gitu. Dulu saya ya juga pernah ngerokok itu, makanya saya tahu gaya-gaya orang merokok yang digini-ginikan. Gitu. Nanti kalau ada orang diginikan aja gitu. Nggak nampak gitu. Gitu. Ya. Gitu. Ya, sama kawan-kawannya baru masih satu taruh sini telinga. Kayak gitu itu ya. Jadi kalau itu pula juga nafkahnya memang suaminya merokok, wah, udah makin banyak lah. Ini tadi masih cerita untuk istri, belum suaminya. Suaminya boleh 6 bulan beli baju 3 kali pun terserah suaminya. Tapi biasanya suaminya udah nggak sanggup itu, karena udah nafkahi istri. Makanya biasanya suaminya itu bajunya jelek-jelek, dibiarin aja sama istrinya. Nanti kalau ganteng diapain orang gitu. Nah, dibawa undangan gitu, bajunya jelek-jelek, lapuk-lapuk gitu. Istrinya bergaya jalan sana jalan sini supaya ditengok orang, ya. Nggak ada apa-apa itu ke depan sana ngambil kue cuma 1 gitu ya. Balik lagi tup biar tahu kalian bajuku ini baru, kira-kira gitu ya. Kak, bajunya kok cantik ya kak, baru tahu kalian gitu. Ini belinya di Malaysia ini gitu ya. Padahal jahitnya di Garuda itu katanya belinya di Malaysia gitu ya. Nah, itulah kalau suaminya terserah, tapi suami juga hendaknya berpenampilan. Kalau suaminya nggak berpenampilan, udah mukanya hitam-hitam, plek-plek, telinganya pun keluar air misalnya ya. Udahlah, susah lah pokoknya ya. Celana pun dibawa undangan koyak gitu, prek gitu kan, gitu.
Kan udah lapuk. Akhirnya lari-lari ke masjid, Bang ada sarung Bang. Undangan pakai sarung separuh dia. Kenapa kayak pakai sarung Bang? Biar sopan gitu. Padahal udah koyak itu. Nah, kayak gitu pun pernah terjadi seperti itu. Ya. Karena kalau istrinya diarahkan suaminya, tapi kadang-kadang suaminya lebih hebat. Istrinya 6 bulan sekali dibelikan, dia seminggu sekali beli. Apalagi di luar ada kawannya perempuan. Ayo Mas, suping katanya kan gitu. Kata yang kalau kamu mau jadi pacarku, apa saja ku belikan katanya kan gitu. Nah, ya udah, nanti kakak tahu katanya. Itu urusanmu lah katanya kan gitu. Udah pulang bawa belanjaan nilainya 3 juta. Istrinya makan ikan asin di rumah. Ngenes lah. Kayaknya diperhatikan suaminya ya, penampilan yang kok aneh-aneh gitu, dicurigai. Nanti kalau mukhlis itu penampilannya kok aneh-aneh ya, bajunya kayak orang-orang di film-film itu tiba-tiba ya, biasanya baju kerjanya kira-kira gitu. Nah, dicurigai, apa ada piaraan baru ini anjing. Ya? Yang mana? Iya. Iya, ya. Besiul-siul. Gitu dia ya. Tahu dia. Kalau suami udah banyak duit, itu hati-hati. Hah? Betul, ada saudara. Makanya bagus nggak pala banyak duit. Makanya yang baik itu berkecukupan. Mau beli mobil cukup, beli kereta cukup, Mau nambah cukup. nambah istri langkai aja mayatku katanya. Makanya biasanya adik kan udah capek ngurusi saya katanya kan, nyuci, gosok, dijemur tilam segala macam katanya. Jadi kasihan saya carikan kawan lah katanya kan. Maksudnya apa Bang? Yang bantu kalian katanya. Tinggal sini juga katanya. Maksudnya istri gitu. Ya kayak gitulah. Hah? Gitu deh. Biar aku yang ngurus, kecapean pun gak apa-apa. Gitu deh. Udah banyak kali duit abang rupanya. Enggak, tapi kebutuhan itu udah butuh katanya kan. Tak ada cakap kayak gitu katanya. Kupotong nanti motor. Iya. Barulah tidur pun belok kemari dia. Ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Iya, ini dengan siapa ya? Saya cucunya almarhum Haji Muslim Atondang. Oh iya, nah, gini aja. Di Jalan Pati. Iya, nanti aja. Apa lagi ya? Ini masih pengajian ya? Ini masih di tengah-tengah pengajian. Nanti aja nelpon lagi ya. Iya udah tahu saya, udah tahu. Ya. Ya. Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kalau diikuti matilah. Itu pasti ada perlunya. Kayak gitu ya.
Tapi jarang orang berani video call sama saya. Ya, karena ini video call pula itu. Kalau ada yang berani itu perempuan-perempuan yang berani lah. Ustadz gitu dia gitu ya. Udah lama nggak pengajian Ustadz ya gitu dia. Itu iya Bu katanya. Barulah lari saya keluar. Ya. Nanti kalau nampak itu baru siap selesai tetap mati udah nggak ada lagi. Ya. Nggak ada lagi namanya udah. Nanti ditengok siapa video call. Berani-berani katanya kan gitu ya. Yes. Kalau enggak mukanya merengut gitu aja dulu. Baru ditanya betul-betul gitu ya. Ini Bu pengajian, Bu mentel katanya kan gitu. Gitu. Iya ya. Itu sering kali kayak gitu. Ujian hidup itu ya. Yang terang-terangan mau ngajak nikah pun banyak. Ustadz, saya nikahi aja lah Ustadz gitu. Terang-terangan dibilang. Saya ada mau cakap sama Ustadz. Katanya. Apalah modal ibu kata saya bilang. Sawit saya banyak Ustadz katanya kan gitu. Ditunjukkan sekian hektar gitu. 1 bulan biasanya dapat berapa? Kalau 20 juta dapat lah katanya kan. Gimana gitu? Hah? Saya pikir-pikir dulu ya Bu, saya gitu. Pikir-pikir 2 kali, kayaknya nggak ada sinyal-sinyal ke situ gitu. Jadi untuk sementara mohon maaf dulu lah ya katanya, tapi kita jadi saudara aja gitu. Nanti saya carikan, saya bilang gitu. Mau saya sama Ustadz katanya kan gitu. Matilah kita ini. Jadi awak pun tidur terbayang-bayang. Ya, terbayang-bayang gitu. Di mata gitu terus gitu ya. Berapa kali saya langsung dibilang kayak gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah masih bertahan. Pernah ngaji diselesai kayak gitu juga. Allah siapa lagi? Ya udahlah gitu aja. Di rumah pun ada yang nunggu. Banyak kerjaan. Bingung kadang-kadang saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.